Hai teman-teman semua, kalian tahu nggak hewan kecil yang hidupnya di dalam tanah? Ya, itu adalah cacing tanah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cacing tanah. Jangan anggap remeh dulu. Kecil-kecil gini, dia berjasa loh. Makhluk kecil ini memiliki dampak besar pada lingkungan kita. Kira-kira kalian tahu nggak nih apa jasa mereka? Bagaimana mereka bisa mengetahui arah, bergerak di tanah, dan membantu menyuburkan tanah? Simak video ini untuk menemukan jawabannya dan mengungkap semua rahasia cacing tanah yang mungkin belum pernah dengar sebelumnya. Jadi, tonton terus video ini sampai habis. Pertama, mari kita bicara tentang bagaimana cacing tanah bisa mengetahui arah. Cacing tanah tidak memiliki mata, tapi mereka memiliki sensor cahaya yang sangat peka pada kulit mereka. Sensor ini membantu mereka merasakan perbedaan antara terang dan gelap, sehingga mereka bisa menghindari sinar matahari langsung yang bisa mengeringkan tubuh mereka. Lebih dari itu, cacing tanah juga memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan getaran. Ini membantu mereka mendeteksi predator atau menemukan jalur yang aman di bawah tanah. Jadi, meskipun mereka tidak bisa melihat seperti kita, mereka tetap bisa merasakan arah dengan sangat baik. Tapi, teman-teman, ada fakta menarik lainnya. Cacing tanah ternyata juga bisa menjadi peramal cuaca alami. Bagaimana bisa? Mari kita cari tahu. Cacing tanah bisa merespons perubahan tekanan atmosfer. Ketika cuaca akan berubah, terutama sebelum hujan, tekanan atmosfer biasanya menurun. Cacing tanah dapat merasakan perubahan ini melalui tubuh mereka yang sensitif. Ketika tekanan atmosfer menurun, mereka akan bergerak lebih dekat ke permukaan tanah. Ini adalah mekanisme pertahanan alami. Dengan naik ke permukaan, cacing tanah menghindari kemungkinan terjebak dalam tanah yang terlalu basah atau tergenang air. Tanah yang terlalu basah bisa membuat cacing sulit bernafas karena mereka bernafas melalui kulit mereka yang memerlukan oksigen dari udara. Jadi, saat kalian melihat banyak cacing tanah di permukaan tanah sebelum hujan, itu adalah tanda bahwa mereka memprediksi hujan akan datang. Mereka merespons perubahan lingkungan mereka dengan sangat cepat dan efisien untuk bertahan hidup. Menarik, bukan? Cacing tanah memang makhluk kecil dengan kemampuan yang luar biasa. Mereka tidak hanya membantu menyuburkan tanah, tetapi juga bisa memberikan kita petunjuk tentang cuaca yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana sih cacing tanah bisa bergerak di dalam tanah yang padat? Cacing tanah memiliki tubuh yang panjang dan fleksibel dengan otot-otot cincin dan memanjang. Gerakan mereka disebut peristaltik, mirip dengan gerakan di dalam usus kita. Otot-otot ini bekerja secara bergantian, menciptakan gelombang yang mendorong cacing maju. Ketika otot-otot cincin berkontraksi, tubuh cacing menjadi lebih kurus dan lebih panjang, mendorong tubuh mereka maju. Ketika otot-otot memanjang berkontraksi, tubuh cacing menjadi lebih pendek dan lebih tebal, menarik bagian belakang tubuh mereka ke depan. Proses ini memungkinkan cacing tanah untuk bergerak dengan efisien melalui tanah yang padat. Selain itu, cacing tanah memiliki rambut kecil atau setae di setiap segmen tubuh mereka. Setae ini membantu mereka mencengkeram tanah, sehingga mereka bisa menarik tubuhnya ke depan. Setiap segmen tubuh cacing tanah bisa bergerak independen, memungkinkan mereka untuk melipat tubuh mereka dan mendorong maju melalui tanah yang padat. Cacing tanah juga mengeluarkan lendir yang membantu melumasi jalur mereka, membuat gerakan mereka lebih efisien dan mengurangi gesekan. Lendir ini tidak hanya membantu dalam bergerak, tapi juga berfungsi sebagai pelindung bagi cacing tanah dari bakteri dan jamur yang ada di dalam tanah. Lendir ini memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang melindungi cacing dari infeksi. Jadi, cacing tanah memiliki sistem yang sangat efisien untuk bergerak dan bertahan hidup di lingkungan yang padat dan penuh tantangan. Benar-benar luar biasa, bukan? Sekarang mari kita lanjutkan ke topik berikutnya. Terakhir, mari kita bahas bagaimana cacing tanah membantu menyuburkan tanah. Cacing tanah adalah ahli pengurai alami. Mereka makan bahan organik seperti daun yang jatuh dan sisa-sisa tanaman, lalu mengolahnya di dalam tubuh mereka. Proses ini menghasilkan humus yang merupakan bahan kaya nutrisi yang sangat baik untuk tanaman. Humus ini mengandung unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dengan sehat. Selain itu, lubang-lubang yang mereka buat di tanah membantu meningkatkan aerasi dan drainase. Aerasi yang baik memungkinkan udara masuk ke dalam tanah, sehingga akar tanaman mendapatkan oksigen yang cukup. Drainase yang baik memastikan bahwa air tidak menggenang di dalam tanah, mencegah akar tanaman dari pembusukan. Fakta
fakta menarik lainnya, cacing tanah juga membantu mengurangi keasaman tanah. Mereka mengeluarkan kalsium karbonat dalam kotoran mereka, yang membantu menetralkan pH tanah dan menciptakan lingkungan yang lebih seimbang bagi tanaman. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan cacing tanah dapat meningkatkan produksi tanaman hingga 25%. Bayangkan saja, sekumpulan cacing tanah bisa mengubah seluruh ekosistem tanah hanya dalam beberapa minggu. Jadi, itulah beberapa rahasia cacing tanah yang mungkin belum kalian ketahui. Makhluk kecil ini ternyata sangat penting bagi ekosistem kita. Jangan lupa untuk menjaga lingkungan kita agar cacing tanah bisa terus melakukan pekerjaan luar biasa mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.